Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, welcome to English class with me, Dinda. How are you doing? I hope you are good and happy. So this meeting, the best competence that we will discuss is 3.25, writing a simple report. So without further ado, let's discuss it. Okay, so what is a simple report? A simple report is a document that presents information in an organized format for a specific audience and purpose. Although summaries of reports may be delivered orally, complete reports are almost always in the form of written document. Jadi, report itu sendiri adalah sebuah dokumen yang berisi informasi dalam format yang terorganisir untuk tujuan tertentu, atau sederhananya, jadi simple report itu adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh seseorang setelah menyelesaikan sebuah kegiatan. Meskipun ringkasan laporan dapat disampaikan secara lisan, laporan lengkap hampir selalu dalam bentuk dokumen tertulis. Oke, kita bisa mengambil contoh dari pengalaman kalian dalam membuat laporan setelah pelaksanaan kegiatan job training atau PKL. Atau contoh yang lain misalnya seperti ada kegiatan keagamaan seperti maulid dan kalian diminta untuk membuat laporan setelah acara tersebut selesai. Seperti itu. And then there are two kinds of simple report, formal report and newspaper report. Okay, let's discuss formal report first. Short formal report is suitable for investigation, case studies, experiment, etc. that are reported to one senior. Formal report can be submitted in school, colleges, universities, organizations, and companies. Jadi, formal report memang teruntukkan untuk investigasi, studi kasus, eksperimen yang dilaporkan untuk ke seseorang dan dapat diajukan atau diserahkan ke sekolah, perguruan tinggi, universitas, organisasi, dan perusahaan. So, how to write a formal report? There are some basic steps to write a formal report. The report always starts with from, to, and date. It states the name of the writer, the name of the person the report is being addressed to, and the date of the report. Okay. Jadi, laporan selalu dimulai dengan dari atau from, nama penulis laporannya, to, ditujukan kepada siapa laporan tersebut, and date, yakni tanggal pembuatan laporan tersebut. Oke, setelah from, to, and that, jangan lupa diuraikan subjeknya, yaitu what does the report talk about? Laporan itu mengenai hal apa. So let's move on to the next part. The first section of the report is the introduction. It outlines what the writer was asked to do as well as names the person who ordered the report. It also states the date by which the writer must submit the report. Untuk di bagian laporan, bagian pertama ini disebut dengan pendahuluan. Bagian ini berisi uraian, what is about, laporan ini tentang apa, what exactly is needed, why is it needed, kenapa laporan ini dibuat, when do I need to do it, kapan laporan ini harus diajukan, who is it for, untuk siapa laporan ini dibuat. The second section shows the step taken by the writer. This may include visit to places, interview, surveys, etc. Bagian kedua atau the second part is called step taken or we can call procedure. Bagian ini penulis menguraikan langkah-langkah apa saja dalam pembuatan laporan. Dalam membuat laporan ada beberapa cara dalam mendapatkan data. Bisa observasi, kunjungan ke tempat wawancara, survei, fotografi, studying dokumen, dan lain-lain. The third section of the report consists of the findings. This forms the core part of the report.
Untuk bagian ketiga disebut dengan finding atau temuan. Jadi bagian ini adalah hasil temuan yang kalian dapatkan berdasarkan metode-metode yang kalian gunakan di bagian kedua tadi yang disebut dengan steps taken. And then the fourth section is the conclusion of the report. The writer arrives at a conclusion based on the finding. Untuk di bagian keempat disebut dengan conclusion atau kesimpulan dari laporan tersebut. Penulis menguraikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang penulis dapatkan. Next, let's move on to the next part. The fifth section contains the recommendation and suggestion of the writer. Untuk di bagian ini disebut dengan recommendation atau dalam bahasa Indonesia rekomendasi. Di bagian recommendation, penulis bisa menguraikan solusi ketika ada temuan masalah dan bisa ditambahkan dengan suggestion atau saran. The next part, the report may also contain a section that provides file information for the person to whom the report is addressed. The report ends with the writer's name and destination. They are written on the left-hand corner on the page. Penulis juga bisa menambahkan file information atau informasi lebih lanjut kepada orang yang menjadi sasaran laporan kita. Dan jangan lupa laporan diakhiri dengan nama penulis dan posisi di pojok sebelah kiri halaman. So, formal report that are very long often have a table of contents. They may also contain a list of reference. Jika laporan atau formal report yang kalian tulis sangat panjang, kalian bisa menambahkan daftar isi dan juga daftar pustaka. I'd like to turn to the example of simple formal report. Okay, you can see the first writer have to do from Akasi Rao to the Principal Holy Family School, date July 16, 2020. Subject Plastic Awareness Campaign. Jadi penulisnya adalah Akasi Rao, ditujukan untuk kepala sekolah Holy Family School. Kemudian tanggal penulisan laporan 16 Juli 2020. Kemudian judulnya adalah Plastic Awareness Campaign. Okay, so the next session that we called introduction. You recently asked me to submit a short report on the plastic awareness campaign that I have been conducting in the neighborhood. You asked that I submit a report within 3 weeks of the start of the campaign. Oke, kembali tadi saya jelaskan bahwa di bagian introduction merupakan bagian di mana penulis menguraikan laporan tentang apa. Berarti di sini kita bisa lihat laporannya mengenai kampanye kesadaran plastik, penggunaan plastik, kemudian kapan harus dikerjakan. Di sini tertera within 3 weeks of the start of the campaign. Kemudian ditujukan untuk siapa? You di sini adalah the headmaster of Holy Family School. So the next section atau the next part that we call step taken. The plastic awareness campaign has been held in 10 schools till now. Workshop, interactive session, as well as pamphlets are integral part of the campaign. Nah, tadi bagian yang kita sebut dengan step taken atau prosedur adalah metode apa yang digunakan penulis dalam membuat laporan. Di sini kita bisa lihat bahwa penulis mengolah data atau menemukan data melalui berdasarkan data dari kunjungan dia
ke lingkungan sekitar di kampanye tersebut. Kemudian ada workshop dan ada pamphlet. Okay. Next part is finding atau temuan. Pasti temuan itu didapatkan hasil dari metode atau data-data yang didapatkan oleh penulis. Kita lihat di sini, students have demonstrated a keen interest in our campaign. More than 100 students have come forward to join the campaign and encourage people to use plastic wisely. Students enroll in workshop conducted by Mr. Das and other students of Holy Family School. They are asked to explore alternatives other than plastic. They are also instructed in proper disposal of plastic and are made aware of the dangers of plastic to both the environment and man. Oke, di bagian ini penulis mendapatkan temuan bahwa siswa memiliki minat yang besar pada kampanye tersebut. Lebih dari 100 siswa ikut dan bergabung dalam kampanye tersebut. Siswa semakin sadar bahwa penggunaan plastik dengan tidak bijak, maka itu akan membahayakan lingkungan dan manusia. Okay, let's move on to the next paragraph. The response to the plastic awareness campaign has been positive. Suddenly show a lot of interest in pursuing this campaign, even outside of school grounds. Paragraf ini adalah paragraf yaitu kesimpulan, karena penulis menguraikan berdasarkan temuan-temuan yang tadi sudah disampaikan, yaitu bahwa tanggapan siswa terhadap kampanye ini sangatlah positif, karena siswa-siswa sangat menunjukkan minat yang sangat besar untuk mengikuti kampanye ini bahkan di luar halaman sekolah. Okay, so next paragraph. I would like to recommend that the campaign continue for another 2 months. This will make it possible to educate several schools in the city. It would also be helpful if students are taught how to make simple paper bag using old newspaper, magazines, and books. Nah, untuk paragraf di sini kalau kalian bisa perhatikan, situ ada kata recommend. So ini adalah paragraf yaitu recommendation. Karena di sini penulis menguraikan bahwa penulis ingin memberikan solusi agar kampanye ini berlanjut selama 2 bulan ke depan. Karena kampanye ini sangat mengedukasi beberapa sekolah di kota dan mengajarkan siswa untuk memanfaatkan koran bekas, majalah, dan buku untuk bisa digunakan kembali, menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Okay, the last paragraph. We can make the plastic awareness campaign a running success in the city. Another more detailed report will duly be presented to you in the event that the plastic campaign is extended. Akash Rao, campaign leader. Okay, paragraf terakhir ini yang disebut dengan further information, yaitu informasi lanjutan atau informasi tambahan. Kemudian Akash Rao, campaign leader, itu merupakan name, itu nama dari penulis laporan tersebut. Okay, students, you can see this slide, the example of report writing with generic structure. Ini slide yang saya tampilkan adalah contoh simple report yang sudah ada keterangan generic structure-nya. Kalian bisa perhatikan dari mulai from to death, kemudian subject, introduction, step taken atau prosedur, kemudian finding, conclusion, recommendation, far information, and name. Okay, I would like to turn on the next simple report, ya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa there are 2 kinds of simple report. Ada 2 jenis simple report, formal report yang tadi saya sudah bahas, kemudian newspaper report. Okay, so
What is a newspaper report? Newspaper report is another important form of report. Newspaper report appear in the newspaper in the form of articles. Jadi, laporan atau newspaper report adalah bentuk laporan penting lainnya, ya sama seperti simple report. Newspaper report sering muncul di surat kabar dalam bentuk artikel. And then a newspaper report is a factual account of events written in objective manner. While it usually takes the form of an article, it can also be in the form of essay. Jadi, newspaper report tentu adalah laporan faktual dari peristiwa yang ditulis secara objektif. Meskipun biasanya berbentuk artikel, newspaper report juga bisa dalam bentuk esai. Okay, so next talk about the features of a newspaper report. A report begins with an appropriate headline. Tentu newspaper report dimulai dengan headline atau judul yang sesuai dengan berita tersebut. And then the opening sentence of the report is an elaboration of the headline. Kemudian kalimat pembuka laporannya atau kalimat pembuka newspaper report merupakan penjabaran dari tajuk utamanya. Misalnya siapa yang terlibat, apa yang terjadi, kapan, dan di mana terjadi. Kemudian the name of the place and the date must also be mentioned of the report. Nama tempat, tanggal kejadian harus disebutkan dalam newspaper report. Next, any other relevant information must be added to a newspaper report. Informasi lainnya yang relevan harus ditambahkan ke newspaper report. Okay. Next, all the facts mentioned in the report must be accurate. Semua fakta yang dijabarkan atau diuraikan dalam laporan itu harus akurat. Bagaimana dan kenapa itu terjadi, itu semua harus akurat. And then the report should be written objectively without any bias. Laporan harus ditulis secara objektif tanpa bias. Then the newspaper report must contain the views of the people concerned. Newspaper report harus memuat pandangan atau wawancara orang yang menjadi bagian kejadian itu. And then the report must not be lengthy. Dan laporan yaitu newspaper report tidak boleh atau tidak perlu panjang. A proper conclusion is essential for any newspaper report. Kesimpulan yang tepat penting untuk setiap newspaper report. Okay, now let's move on to example. Okay, kalian bisa perhatikan dari contoh yang saya tampilkan. String of break-ins at Gulmohar View itu merupakan headline. Mumbai 20th March place and date. Kemudian elaboration of headline. There have been a series of break-ins. Uraian dari tajuk utamanya itu mengenai string of break-ins at Gulmohar View. And then fact and relevant information. Kemudian informasi-informasi atau fakta-fakta yang lainnya. And then view of concern presiden. Kemudian ada wawancara atau tanggapan dari saksi-saksi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Okay, students, we have just finished discussing about a simple report. I hope it can be easy to understand it. After watching this video, I will give you some exercise to exercise in the Google Classroom. First, reading and writing exercise. Don't forget to do it. So, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.